Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer 14. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer 14. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer 13. Jadi skemanya hampir sama bosku dengan skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer 13. Yang membedakannya cuma cara kerja timernya saja bosku, timer 13 ataupun timer yang 14. Jadi cara kerjanya itu berbeda. Nah sekarang saya akan menjelaskannya secara detail. Tolong disimak baik-baik bosku apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Nah di sini kita lihat bosku, di skema kelistrikan kulkasnya, di colokan kulkasnya terdapat dua kabel. Kabel yang pertama yang menuju ke lampu dan menuju ke kaki termostat yang pertama. Jadi fungsi dari termostat apabila suhu dingin di pintu bagian bawah sudah tercapai, maka termostatnya akan memprotek atau memutus arus listriknya. Begitupun sebaliknya, jika suhu dingin di pintu bagian bawah sudah berkurang, maka termostatnya akan menghubungkan kembali arus listriknya. Nah itulah fungsi dari termostat bosku. Setelah dari kaki yang kedua termostat menuju ke timer, yaitu di pin timer yang nomor 3. Nah setelah itu kita lihat lagi di kabel yang kedua menuju ke door switch. Jadi fungsi dari door switch, apabila Anda membuka pintu bagian bawah, maka lampunya akan menyala karena teraliri listrik. Begitupun sebaliknya, jika Anda menutup pintu bagian bawah, maka lampunya akan padam dikarenakan tidak mendapatkan arus listrik, sebab tombol door switch-nya tertekan. Nah jadi seperti itu bosku. Setelah dari ujung kabel door switch-nya menuju ke lampu, nah jadi seperti itu bosku. Terus kita lihat lagi di kabel yang kedua menuju ke fuse atau termofuse. Jadi fungsi dari termofuse yaitu sebagai pengaman apabila terjadi panas yang berlebihan diakibatkan oleh heater, maka fuse-nya akan memutus secara otomatis. Jadi bisa dikatakan kalau kulkas yang 2 pintu tidak diberikan fuse, maka heaternya akan pecah bosku, karena arusnya selalu mengalir ke heater. Nah jadi seperti itu. Setelah dari ujung kabel fuse-nya menuju ke heater, jadi fungsi dari heater yaitu untuk mencegah terjadinya pengeblokan es di ruangan freezer. Jadi esnya akan dicairkan oleh heater bosku, karena fungsi heater yaitu untuk mencairkan bunga es di tempat evaporator. Nah itulah fungsi dari heater. Setelah dari ujung kabel heater menuju ke bimetal atau disebut dengan thermodefrost. Jadi fungsi dari thermodefrost yaitu sebagai mencegah terjadinya pengeblokan es di tempat evaporator. Jadi pada saat suhu dingin di ruangan freezer sudah tercapai, maka komponen tersebut akan menghubungkan. Begitupun sebaliknya, jika di ruangan freezer suhunya sudah berkurang, dalam arti bunga esnya sudah mencair sampai 100%, maka komponen tersebut akan
memprotek atau memutuskan arus listriknya. Nah, itulah fungsi dari termodefrost bosku. Setelah dari ujung termodefrost menuju ke timer, yaitu di pin nomor 1 dan menuju ke timer di pin nomor 2. Nah, jadi seperti itu bosku. Sampai di sini tolong dipahami bosku. Oke, dilanjut lagi bosku. Setelah itu kita lihat dari kabel yang kedua menuju ke fan atau kipas. Jadi fungsi dari fan yaitu untuk menghembuskan udara dinginnya dari pintu bagian atas menuju pintu bagian bawah. Setelah itu dari pintu bagian bawah, udara dinginnya akan naik ke pintu bagian atas melalui lubang yang berada di pintu bagian atas bosku. Begitupun seterusnya sirkulasi udara dinginnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, itulah fungsi dari fan bosku. Setelah dari ujung kabel yang kedua, fannya menuju ke kompresor, yaitu di pin common untuk overload, dan kabel tersebut menuju ke timer, yaitu di pin timer nomor 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari timer, khususnya untuk timer yang 14. Jadi fungsi dari timer yaitu untuk mencegah terjadinya pengeblokan es di ruangan freezer. Jadi pada saat timernya bekerja untuk menghidupkan kompresor, dan di saat itulah proses pendinginan akan berlangsung dan posisi motornya tidak berjalan atau tidak berputar karena tidak mendapatkan arus listrik negatif dan positif. Setelah suhu dingin di ruangan freezer sudah tercapai, maka komponen yang bernama bimetal atau disebut dengan termodefrost akan terhubung dan posisi motor timernya akan berjalan atau berputar. Dan tidak lama kemudian arus yang terdapat di pin nomor 4 secara otomatis akan berpindah di pin nomor 2. Dan di saat itulah proses pencairan bunga es akan berlangsung dan posisi motor timernya masih berjalan atau berputar. Setelah heater sudah mencairkan bunga es sudah 100%, maka komponen yang bernama termodefrost akan memprotek atau memutus arus listriknya, dan posisi motor timernya masih berjalan atau berputar. Dan tidak lama kemudian arus yang terdapat di pin nomor 2 secara otomatis akan berpindah di pin nomor 4 untuk menghidupkan kompresornya. Nah, itulah fungsi dari timer khususnya untuk timer yang 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Jadi cara kerja timer 14 itu berbeda dengan cara kerja timer 13. Jadi cara kerja timer 14 kebalikan dari cara kerja timer 13. Kalau untuk timer yang 13, pada saat kompresornya hidup, maka motor timernya akan berjalan atau berputar. Berbeda halnya dengan timer yang 14. Pada saat kompresornya hidup, maka motor timernya tidak akan berjalan atau tidak akan berputar. Lebih jelasnya Anda tonton video YouTube saya dan cari di playlist tentang kulkas. Nah, di situ ada keterangannya tentang cara kerja timer 13 dan tentang cara kerja timer 14 supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita lihat lagi dari kabel yang kedua menuju ke kompresor, yaitu di PTC. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan tentang skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer yang 14. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang seputar kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng
supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.